Bersuara, berbincang seputar SMK Swadaya Semarang. It's more than just talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini di podcast Sudut Bersuara. Nah, kali ini saya ditemani oleh tamu spesial, yaitu Bapak Taufikur Rohman selaku Ketua PPDB SMK Swadaya tahun 2025-2026. Selamat datang Bapak di podcast Sudut Bersuara. Terima kasih undangannya Ibu untuk podcast hari ini. Oke, nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang seputar penerimaan peserta didik baru SMK Swadaya Semarang. Nah, sebelumnya nih yang pertama banget Pak, untuk lokasi di SMK Swadaya di mana ya Pak? Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini akan coba saya paparkan beberapa informasi tentang kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 di SMK Swadaya Semarang. Kalau berbicara mengenai tempat, SMK Swadaya berada di Jalan Taman Progo nomor 13, Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Bu. Seperti itu, Bu. Oke Pak, untuk mungkin ciri khasnya dari SMK Swadaya ini jurusannya tuh apa saja sih Pak? Iya. Kalau di SMK Swadaya itu ada dua jurusan yang nantinya juga dibagi menjadi konsentrasi keahlian. Ada akuntansi keuangan lembaga dan pemasaran. Ketika nanti di kelas 11 nanti juga anak-anak bisa memilih kembali di akuntansi keuangan lembaga, berarti akuntansinya. Di pemasaran nanti anak-anak bisa mengambil di bisnis retail dan juga bisnis digital. Oh baik, berarti ada 3 jurusan ya Pak di SMK Swadaya. Nah, yang pertama tadi ada akuntansi dan kelembagaan, kemudian ada bisnis retail, dan yang keunggulannya adalah di bisnis digital ya Pak. Nah, di sini ada peluang kerjanya apa saja sih Pak dari masing-masing jurusan itu? Terima kasih Ibu. Untuk mengenai peluang kerja ini luar biasa sekali memang kalau melihat di sini bidangnya di bisnis manajemen ya. Yang pertama di akuntansi bisa menjadi konsultan pajak, admin di perkantoran, pengusaha bidang perpajakan, dan juga pegawai bank. Untuk yang di bisnis retail menjadi sales associate, sales manager toko, kasir, dan supervisor. Untuk yang ketiga di sini bisnis digital yang menjadi kelas unggulan di SMK Swadaya Semarang, yaitu ada di marketing analisis, supervisor pemasaran, yang ketiga ahli advertising dan entrepreneur atau pengusaha. Maka dari itu di sini kami siap mengantarkan anak-anak terbaik Indonesia ketika sudah lulus dari SMP atau MTS, silahkan bergabung dengan kami. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya ternyata jurusan-jurusan di SMK Swadaya ini. Ya, dari tadi ada akuntansi, kemudian juga ada bisnis. Di bisnis ini ada 2 bidang, ada retail dan digital. Nah, ini peluang kerjanya sangat dibutuhkan sekali ya Pak di masyarakat besar gitu. Ya, luar biasa memang untuk di SMK Swadaya. Memang ketika berbicara ketiga jurusan ini pastinya dunia perusahaan semuanya membutuhkan seperti itu. Oh, juga pasti kerjasama gitu ya Pak ya dengan berbagai jurusan. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin Pak di sini untuk fasilitasnya mungkin Pak, atau mengapa sih kenapa kita harus di SMK Swadaya? Mungkin ada fasilitas yang bisa menarik nih para adik-adik kelas 9 nih ya. Ya benar. Mengapa harus di SMK Swadaya? Memang di SMK Swadaya di sini ketika berbicara tentang fasilitas, sekolah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari fasilitas yang ada di SMK Swadaya agar peserta didik bisa menikmati pembelajaran dengan lebih bermakna dan juga mereka lebih enjoy. Dan nantinya muaranya ketika memang menjadi anak-anak yang lulusan dari akuntansi, dari bisnis retail dan bisnis digital ini benar-benar tepat guna di perusahaan yang dibutuhkan. Seperti itu Bu nanti. Oke, jadi fasilitasnya memang bisa ditunjukkan mungkin Pak lebih detail lagi kalau kita lihat di sini di SMK Swadaya memang ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk nanti orang tua adik-adik dari SMP dan MTS yang nanti lulus kelas 9. Di sini di SMK Swadaya untuk tahun 2024 ini dinobatkan sebagai sekolah
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi SMK Pusat Keunggulan, yang mana konsentrasinya di bisnis digital. Ini sangat luar biasa sekali karena pulang-pulang usahanya dan pulang-pulang nanti ketika pembelajaran itu memang benar-benar mereka dituntut untuk ahli digitalisasi dan menjadi seorang wirausaha muda seperti itu. Terus setelah itu kalau kita berbicara tentang PPDB SMK Swadaya lanjutannya untuk mengenai pendaftaran, memang kalau di gelombang 1 saat ini adik-adik atau orang tua itu bebas uang gedung dan juga pastinya tidak dipungut untuk SPP di bulan Juli. Maka dari itu di SMK Swadaya yang pertama itu, yang keduanya ketika nanti adik-adik memilih di pemasaran atau yang khususnya di bisnis retail, di SMK Swadaya saat ini membuka nantinya kelas industri di kelas bersama Alfamidi dan juga kelas unggulan di bisnis retail bersama PT Sinar Sosro Gunung Selamat, yang memang mengenai kuota pastinya akan terbatas sekali seperti itu. Dan selanjutnya kalau berbicara biaya, di sini sangat terjangkau sekali untuk biayanya. Hanya 1 jutaan itu sudah mendapatkan seragam 6 jenis seperti itu. Berarti berbicara tentang seragam 6 jenis ini apa saja nanti kita akan jelaskan. Dan fasilitas selanjutnya di sini ketika lulusan SMK Swadaya kita sangat mengapresiasi. Ketika mereka nanti lulus kita antarkan untuk mencari kerja pasti, dan selanjutnya ketika memang muaranya untuk menjadi seorang wirausaha atau bekerja, kita juga mengarahkan lulus bisa kuliah. Nah, kuliah ini kita utamakan soal memang mereka pengen kuliah tapi memang terbentur mengenai biaya, maka kita coba untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan nanti kita upayakan untuk bisa gratis, bahkan nanti dapat uang saku. Nah, ini ada beberapa perguruan tinggi yang nanti juga bekerja sama dengan kami, maka tinggal anak-anak nanti ayo kita bareng-bareng mencetak sikap yang baik. Anak utamanya memang tidak harus berprestasi Bu, seperti itu. Yang penting sikapnya baik, terus dapat dukungan orang tua dan pastinya masih niat pengen terus belajar. Nah, ini terus kelas unggulan tadi juga di bisnis digital bekerja sama dengan Dudi juga dari Aulia Persada dan Yusas. Coba kita lihat ya Bu ya untuk mengenai seragam. Nah, di sini ada ya paket seragamnya ya ini dari Senin ada OSIS beserta jasnya. Nah, terus setelah itu dari Selasa nanti ada batik, di hari Rabu ada kejuruan yang berwarna biru, di hari Kamisnya yaitu nanti ada seragam kejuruan yang mana di seragam tersebut memang disponsori oleh Dudi dan juga kampus yang sudah bekerja sama dengan SMK Swadaya. Dan juga yang utamanya ketika olahraga kita sudah siapkan juga seragam olahraga yang mana memang semua seragam sudah jadi, tinggal pakai saja. Seperti itu Bu memang. Berarti itu sudah paket gitu ya Pak? Iya. Paket dari mulai pendaftaran sudah include semua ini Pak ya, paket seragam dari hari Senin hingga hari Jumat gitu. Wah, ini teman-teman nih ya, bisa dilihat untuk pakaian dari Senin, Selasa, Rabu hingga hari Jumat. Berarti 5 hari program sekolahnya ya Pak ya? Iya, 5 hari. Tapi ternyata dapatnya sangat terjangkau, dapatnya 6 jenis seragam. Ini juga masih ada atribut yang lain seperti topi, dasi, sabuk, kaos kaki, ya, ini semuanya akan diberikan dengan sudah jadi tinggal pakai seperti itu. Wih, mantap banget nih. Nah, mungkin untuk kriteria penilaian tadi ya Pak ya, yang penting siswa itu harus berkarakter baik ya Pak ya, berkarakter baik. Kemudian nilainya gimana Pak nih untuk kriteria? Kalau berbicara nilai memang kalau mengarahnya ke kuliah tadi Bu ya, itu coba kita tetap mengarahkan melihat nilai juga sana, tapi jangan khawatir, semuanya bisa coba kita komunikasikan dengan pihak perguruan tinggi agar nantinya prioritas dari SMK Swadaya bisa diterima untuk menjadi mahasiswa di sana seperti itu. Wih, oke nih. Untuk adik-adik kelas 9 nih, pasti pengen tahu lagi Pak, mungkin pendaftarannya itu dimulai kapan Pak? Mungkin ada gelombang 1 yang sudah masuk gelombang 1 mungkin Pak? Kalau gelombang 1 di sini sudah dimulai dan memang ketika berbicara gelombang 1 ini dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. 2 Januari. Nah, ini tadi mesti adik-adik akan kepo nih, ada apa aja ya ekstrakurikuler di SMK Swadaya gitu ya. Mungkin lebih jelasnya langsung aja kita simak ya. Ya, di sini selain kegiatan pembelajaran juga
peserta didik kita berikan soft skill ya Bu ya. Oke, Soft skill yang non mana akademik gitu iya, ya Pak non ya. akademik. Ketika mereka memang sudah pembelajaran di dalam kelas, maka kita juga beri aktivitas di luar kelas. Agar apa mereka nanti ketika berbicara tentang soft skill mereka juga bisa tingkatkan kemampuan mereka. Karena juga anak-anak ini punya hak untuk kita berikan soft skill di luar pembelajaran. Betul, apalagi di dunia digitalisasi saat ini ya Pak, di era globalisasi saat ini ya. Oke, kita lanjut. Ini intrakurikuler kita di OSIS ya. Terus selanjutnya di hari Senin ada kegiatan Paskibra untuk ekstrakurikulernya. Di hari Selasa ada futsal. Terus selanjutnya di hari Rabu ada taekwondo, tari tradisional. Terus ada lagi juga musik dan band, ada ekstrakurikuler rebana itu dari Rabu. Terus di hari Kamisnya ada kegiatan ekstrakurikuler PMR. Ini juga ada ekstra wajib Bu di SMK Swadaya, yaitu baca tulis Al-Quran dan juga pramuka seperti itu. Dan di terakhir dari Sabtunya ekstrakurikuler panjat dinding. Nah, ini semuanya luar biasa ini. Anak-anak sangat survive sekali ketika sudah berkegiatan seperti itu Bu. Berarti yang menjadi ekstrakurikuler wajib berarti kelas 10 ya Pak? Iya, Pak? kelas 10. Kelas 10 itu adalah ekstrakurikuler pramuka dan BT Aki. Nah, di sini nih Pak, ada unik ya, di SMK Swadaya ada ekstrakurikuler panjat dinding gitu ya Pak. Ini di lapangannya ya Pak ya? Iya, di SMK Swadaya sendiri kita punya dinding panjat dan juga area speed yang terbaru yang memang nanti ada di kelas 9 ini punya potensi juga untuk mencoba seperti itu. Nah, karena boleh nih. Karena kan kita juga nanti akan ada event juga nih. Event yang nanti akan mengajak ada di kelas 9 untuk datang ke SMK Swadaya nanti untuk bisa menikmati kegiatan lomba dari panjat dinding tadi, terus juga ada pramuka dan lomba yang lainnya. Nah, ini adik-adik bisa nih datang ke SMK Swadaya ya, mau lihat-lihat dulu SMK Swadaya seperti apa. Coba nih datang ke SMK Swadaya untuk mencoba ekstrakurikuler panjat dinding ya, latihan gabungan mungkin seperti itu ya Pak. Oke, keren sekali. Ya. Kalau di sini nanti berbicara tentang persyaratan pendaftaran. Iya, persyaratan pasti. Ini memang kalau saat ini adik-adik itu perlu berpikir agar nanti ketika memilih sekolah itu memang benar-benar tidak salah seperti itu. Memang tepat ketika memulai sekolah sesuai dengan apa yang diinginkan dari adik-adik semuanya dan orang tua pastinya, dan jangan sampai salah memilih sekolah. Kenapa? Terkadang di SMK Swadaya itu ada pindahan dari SMK lain yang ketika di sana itu dia tidak betah. Ya gitu. Karena jurusannya, karena biayanya seperti itu. Makanya di SMK Swadaya dengan biaya yang terjangkau itu kita sangat memfasilitasi semuanya. Tidak ada pungutan-pungutan yang berlebihan, tidak ada di SMK Swadaya. Maka ketika sudah membayar paket pendaftaran yang sangat terjangkau tadi, maka semuanya sudah tercover. Nah, tinggal nanti berpikir membayar SPP bulan ini saja. Nah, nanti sambil jalan kita bisa berkomunikasi dengan rapat orang tua. Nantinya kita akan bicarakan mengenai administrasi yang lain. Pasti semuanya kita sudah sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini seperti itu Bu. Nah, kalau kita berbicara mengenai persyaratan pendaftaran saat ini memang kita harus sesuaikan dengan yang ada fotokopi KTP orang tua, terus fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah legalisir ini nanti menunggu Bu, bisa menyusul. Iya, yang terpenting memang saat ini kalau memang punya KTP orang tua, kartu keluarga atau akte kelahiran itu sudah cukup dan untuk membayar paket pendaftaran tadi. Kayak gitu. Ketika nanti sudah dibayarkan, nanti kita akan masukkan di grup WhatsApp di pendaftaran. Setelah itu nanti kita akan informasikan untuk ukur seragam, wawancara penjurusan. Nanti kita akan informasikan melalui WhatsApp grup di pendaftaran. Seperti itu. Berarti termasuk dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adik-adik nih ya. Kalau untuk pesertanya nanti bisa terbuka ya Pak di luar Semarang mungkin. Iya, wah ini sangat luar biasa karena SMK Swadaya saat ini untuk berbicara siswa atau peserta didiknya sudah sampai luar Jawa. Bahkan yang tahun kemarin di 2024-2025 itu dari Kalimantan Selatan Bu ini. Yang memang lumayan jauh, ada dari Madura. Kalau di luar Semarang berarti ada dari Wonosobo, ada dari Bandung juga. Ternyata SMK Swadaya beragam ya Pak ya. Sudah mengudara
tinggi juga. Keren Seperti itu. Oke, ini ada dokumen-dokumennya, mungkin bisa dicatat adik-adik atau mungkin di screenshot dulu ya. Terus nanti bisa dikomunikasikan sama orang tua atau mungkin nih orang tua yang sedang menonton ya langsung aja Bu Pak ya dikepoin ya. Di Instagramnya di mana nih Pak? Instagramnya di OSIS atau SMK Swadaya bisa. SMG itu juga bisa. Oke, SMK Swadaya _ Semarang, nanti ditaruh di sini deh ya. Oke. Gitu. Terus gini Bu, ini juga ada teknik Bu untuk pendaftarannya. Iya. Oke, jadi kalau berbicara teknik pendaftaran ini memang harus dimengerti juga, karena gini Bu, biasanya ada orang tua atau anak itu bingung untuk mencari sekolah, tapi saat ini kita menawarkan lah, ketika kita sudah informasikan ke anak-anak daftar sekarang, tidak ada ruginya, karena dari kami ketika anak-anak atau orang tua mendaftar ke SMK Swadaya dan ketika nanti mau mendaftar negeri, kita fasilitasi. Kenapa? Karena tadi ketika mereka sudah mengumpulkan persyaratan pembayaran, terus nanti ketika mereka mendaftar ke negeri, diterima di negeri, mereka pendaftarannya dicabut, uangnya tidak akan dipotong sepeser pun, 100% kita kembalikan, maka tidak akan ada ruginya. Makanya kalau nanti kadang orang tua nanti dulu ya Pak, mendaftarnya menunggu pendaftaran negeri, lah itu malah yang salah. Maka orang tua juga harus bijak. Orang tua harus bijak, harus mengetahui agar nanti tidak masuk di gelombang kedua, karena di gelombang kedua pasti akan lebih mahal sekolah manapun. Tapi ingat, SMK Swadaya masih terjangkau untuk biaya pendaftarannya. Maka dari itu yuk untuk orang tua siswa ada di SMP atau MTS yang lulus dari kelas 9, silakan mendaftar di SMK Swadaya terlebih dahulu. Kalau memang butuh informasi, datang saja atau buka di websitenya SMK Swadaya, Instagramnya, TikToknya, semua sosial medianya tinggal dibuka saja. Baik banget, banyak banget layanannya, aplikasi tadi ya Pak, ada Instagram juga. Nanti adik-adik juga bisa tuh DM ya, DM di SMK Swadaya Semarang, mungkin langsung tanya-tanya. Nanti akan dibalas sama adminnya ya Pak ya. Pasti gitu. Adminnya gercep-gercep kan Pak ya. Gercep, responsif pokoknya. Oke, fast respon nih ya. Pasti fast respon banget. Gitu Pak. Untuk prestasinya Pak. Kalau berbicara prestasi memang banyak sekali. Karena kan juga jurusannya tadi macam-macam ya Pak. Maksudnya yang apalagi yang di keunggulan nih. Pasti prestasinya. Kalau berbicara prestasi di SMK Swadaya jangan ditanyakan lagi. Hampir semua ekstra itu sudah berprestasi. Apalagi kalau yang di akhir-akhir ini, contoh di panjat dinding. Kenapa panjat dinding saat ini menjadi salah satu yang sering mendapatkan prestasi? Karena anak-anak kita itu salah satu atlet di Kota Semarang, di FPTI Kota Semarang. Maka dari itu anak-anak kita pasti sering mendapatkan medali, terus menjadi perwakilan dari Kota Semarang di Porprov. Itu menjadi salah satu nilai lebih ketika di SMK Swadaya. Tapi jangan salah juga, untuk yang lain juga masih banyak, untuk di kelas mini digital, di retail atau di akuntansi semuanya juga berprestasi Bu, di masing-masing bidangnya. Digitalisasi di kelas mini digital, nanti di akuntansinya, di retailnya juga di lomba kompetensi siswa atau di LKS itu mereka juga sering menghadirkan piala dan juga medali Bu, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Bahkan di setiap jurusan saja memang siswa-siswa di sini sangat berprestasi. Nah, kalian harus wajib juga nih jadi salah satunya ya di jurusan akuntansi, mungkin bisnis retail atau bisnis digital gitu. Oke Pak, mungkin apa ya? Tadi informasi di Instagram, kemudian di OSIS bisa dicantumin ya di sini, nanti kalian langsung atau mungkin juga komen di YouTube gitu. Boleh, bisa ya Pak ya, langsung adminnya akan membalas gitu. Mungkin cukup gitu ya Pak ya. Terima kasih nanti adik-adik semuanya bisa bisa langsung tanya-tanya aja di sosial media, kita terbuka banget gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan podcast kali ini tentang PPDB ya, penerimaan peserta didik baru SMK Swadaya Semarang tahun 2025-2026 dengan Pak Taufik Rohman ya. Iya. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk sobat bersuara ya, sudut bersuara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di sini Bapak. Oke, siap. Bye.